Halo, salam peluk hangat dan jabat erat teman-teman Pak Syabar dimanapun berada. Bertemu kembali di podcast penuh inspirasi, motivasi, dan edukasi dalam program podcast bersama Pak Syabar. Selamat mendengarkan. Halo, apa kabarnya teman-teman Pak Sabar? Senang sekali bisa berjumpa kembali di awal 2021. Senang sekali, semoga tetap semangat, terus berkreasi, dan selalu bahagia tentunya. Oke, di kesempatan awal ini Pak Syabar akan mengajak teman-teman berbincang nih ya tentang bagaimana kita menumbuhkan inovasi, bagaimana kita memunculkan daya kreativitas, apalagi di awal tahun ini. Tentu banyak hal yang bisa kita buat, banyak hal yang bisa kita ciptakan, hal-hal baru yang boleh jadi akan meningkatkan kapasitas kita menjadi orang-orang yang kreatif dan inovatif. Nah teman-teman, ternyata orang-orang yang kreatif dan inovatif itu mampu menciptakan jaringan-jaringan baru serta solusi-solusi atas segala macam permasalahan yang mereka hadapi. Ini kita rasakan ya, orang-orang kreatif lah dan orang-orang inovatif lah yang mampu keluar dari berbagai macam permasalahan-permasalahan. Kalau saat ini kita mengalami masa sulit dalam berbisnis misalnya, maka orang-orang yang kreatif dan inovatif yang mampu mencari celah-celah penting, celah-celah baru untuk kemudian mereka bisa berkreasi. Kalau kemudian kita merenung nih sejarah peradaban manusia dari masa ke masa, kalau kita buka lagi referensi-referensi ilmu kita, kemudian buku-buku kita, maka kita akan menemukan banyak sekali tumpukan-tumpukan catatan yang penuh dengan hasil inovasi manusia. Bahkan teman-teman, peradaban itu sendiri merupakan buah dari inovasi manusia. Coba, gerobak misalnya, kereta, motor, mobil, pesawat jet, apalagi telepon genggam, televisi, kompor, dan segala macamnya, itu semuanya adalah hasil inovasi manusia. Ya, itu sudah pasti hasil inovasi manusia. Maka karena itu, kita semuanya, apapun profesi kita, harus menyediakan iklim yang kondusif, harus menyediakan atau menciptakan suasana yang kondusif untuk memotivasi munculnya ide-ide inovatif. Jadi memang iklim harus kondusif ya, agar motivasi itu bisa muncul. Dan kemudian juga kita menggunakan sarana-sarana pendukung yang ada untuk mencapai tujuan tadi. Seperti misalnya adanya pengembangan riset, kemudian juga kadang-kadang survei-survei ya. Kalau kita ingin mencari celah-celah profesi-profesi baru, pekerjaan-pekerjaan baru, mata pekerjaan baru, mata pencaharian baru, tentu salah satu hal yang kita lakukan adalah melakukan riset-riset kecil. Nah teman-teman, ini juga bisa Pak Sabar sampaikan kepada para pendidik, terutama para guru ya, yang juga harus selalu memperhatikan bagaimana para guru ini harus mampu memelihara jiwa para siswa, harus mampu menjaga kondisivitas jiwa anak didiknya untuk selalu kreatif dan inovatif. Nah, ini berat sekali ini ya. Jadi, para pendidik, para guru harus selalu memotivasi anak didik mereka untuk senantiasa berkreasi. Jadi, kalau kemudian gurunya kreatif, kalau kemudian gurunya inovatif, maka sudah barang tentu itu harus tertular. Ia harus menularkan kepada anak didiknya juga
untuk berkreasi. Dan yang paling penting adalah sang guru mampu menyediakan, menciptakan, membuat iklim kelas, iklim pembelajaran, suasana yang sesuai agar mereka bisa, para siswa ini, mengembangkan kreativitasnya. Jadi memang orang-orang yang kreatif dan inovatif itu aset ya, aset yang sangat berharga bagi masyarakat, aset yang sangat berharga bagi sekolah tentunya, dan juga kalau mereka adalah sebuah tim. Jadi ini barang mahal ya, barang mahal kalau kita punya orang-orang yang kreatif dan inovatif. Jadi kalau kemudian orang tersebut adalah kita nih, ya kita kreatif, inovatif, maka kita juga harus menemukan orang lain yang mau mendengarkan ide-ide serta usulan-usulannya. Jadi istilahnya gayung bersambut ya, gayung bersambut. Ada nih orang kreatif, ada nih anak muda yang inovatif, maka dia harus punya wadah, harus punya penampungan yang bisa menyerap, menerima ide-ide dan usulan-usulan kreatifnya. Pun juga ya harus harus ada perhatian dan motivasi dari orang lain. Ini penting. Jadi tempat bersambutnya itu harus banyak. Selain ada tempat penumpahan ide-ide, kreativitas dan inovasinya, juga harus ada orang-orang yang memperhatikan dan memotivasinya. Dan ia juga diberikan kesempatan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baru yang timbul dari ide dan kreativitasnya. Sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya nih, itu juga harus siap menerima hal-hal baru yang dibuat oleh tadi si kreatif dan inovatif tadi. Wah, jadi ya kita bisa merasakan kalau kemudian hadir di tengah-tengah kita anak muda yang punya ide, punya inovasi, maka selayaknya, seharusnya mereka itu kita dengarkan, kita salurkan aspirasinya, buka ruang, berikan tempat bagi dia untuk berkreasi. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kolot, orang-orang yang tidak mau disalib, orang-orang yang tidak mau didahului, merasa kalah karena kalah ide, kalah kreatif, akhirnya mengunci bahkan mengamputasi ya geraknya untuk kreatif itu. Nah, jangan sampai hal itu terjadi. Jadi, teman-teman sekalian, kalau kita menemukan orang-orang yang kreatif, maka harus ditumbuhkan confidence-nya. Kepercayaan diri orang-orang yang kreatif ini harus selalu ditumbuhkan. Sehingga ia akan merasa bahwa apa yang ia geluti itu, apa yang orang kreatif itu kerjakan, itu bisa menjadi pengembangan bakat dan potensinya. Dan kita pun sebagai orang-orang di sekitarnya harus support, mendukung ya, dengan turut menyalurkan idenya, turut bekerja sama, memberikan kebebasan, tentu kebebasan yang bertanggung jawab, serta yang paling penting ya teman-teman itu adalah mengapresiasi potensi yang mereka miliki. Kemudian membuka iklim keterbukaan, tidak tabu terhadap nasihat. Nah ini dia, kita siap dinasehati, kita siap memberikan nasihat, ya bahasanya masukan lah ya, input yang baik, kritikan, catatan. Biasanya orang-orang yang kreatif itu sangat menerima masukan. Orang-orang yang inovatif itu terbuka dengan kritikan, tetapi tetap konstruktif ya, membangun dan juga bermanfaat, bukan menjatuhkan, bukan melecehkan. Jadi jangan sampai ada tulisan, jangan sampai ada idiom dilarang memperbaharui apa yang sudah ada. Ini kan kita namanya status quo ya. Ini status quo, tidak mau menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang pernah ada atau yang masih berlaku di tempat kita bekerja. Nah teman-teman sekalian, kalau teman-teman pernah ingat masa kecil ya, ketika ingat masa kecilnya,
kita ini paling sering ya masa kecil itu berkreasi dan berpetualang. Kita main, kita banyak mencoba, yang pasti apa? Banyak bertanya. Ya kalau punya anak kecil, lihat deh anak kecil ya. Kalau lupa dengan masa kecilnya, lihat anak kecil, apakah anak kita maupun anak tetangga misalnya. Maka mereka banyak bermain, banyak mencoba, banyak bertanya, kemudian juga menggunakan imajinasi ya, tanpa ada batasan. Mereka bebas berkreasi. Tetapi kenapa kemudian ketika beranjak mulai remaja, dewasa, hal-hal itu hilang ya, kita sadari dan kita pun juga merasakannya. Kenapa? Ya tadi, karena kurangnya support, karena tidak ada sarana atau media yang kemudian mendukung kita untuk mengembangkan kreativitas itu. Nah, teman-teman, ini ada beberapa ya kata-kata penyemangat yang kemudian bisa kita maksimalkan. Ada kata-kata sepele, kata-kata ringan yang kadang-kadang kita itu jarang untuk menggunakannya, mengucapkannya. Kita pelit untuk kemudian mengucapkan kata-kata itu. Contohnya apa? Wah, ini bagus sekali idenya. Ini kan jarang. Maka Pak Sabar akan sampaikan kata-kata yang kita anggap sepele, namun kata-kata ini sangat berat dan punya implikasi atau pengaruh yang luar biasa kalau didengar oleh teman-teman kita, kawan-kawan kita yang kreatif. Ini harus kita sampaikan kepada orang tersebut. Kalau kemudian dia menyampaikan idenya, kalau kemudian dia membicarakan idenya, kalau kemudian dia mengutarakan idenya. Yuk, apa saja kata-kata itu? Yang pertama, wah, ini dia tema yang bagus. Good, ini kata pertama. Yang kedua, bagus sekali ide ini. Nah, itu boleh, ya. Bagus sekali idenya. Atau misalnya, saya siap membantumu melaksanakan ide ini. Nah, ini bagus juga. Atau semoga prestasimu akan terus meningkat. Wah, ini baru ide yang istimewa. Menarik sekali ide ini. Ya, jadi teman-teman, jangan sampai kita pelit untuk mengucapkan kata-kata apresiasi, kata-kata motivasi, support, dukungan terhadap teman kita, sahabat kita, saudara-saudara kita yang mereka memiliki ide, inovasi, atau kreasi baru terhadap pekerjaan, terhadap permasalahan yang sedang kita alami. Sehingga dengan kita mengapresiasi mereka, tentu ini salah satu jalan untuk membuka ruang kepada mereka untuk terus berkreasi dan berinovasi. Oke, jadi silakan diresapi untuk kita bersama tentang bagaimana membuat atau menumbuhkan daya inovasi dengan cara memberikan ruang apresiasi dan juga support kepada teman-teman dan saudara-saudara kita yang punya ide-ide kreatif dalam menjalankan kegiatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah setia menyimak program podcast bersama Pak Sabar. Semoga bermanfaat, bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk lebih baik ke depannya. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Ice Breaking Pak Sabar. Tetap semangat, teruslah bahagia. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.